Film ini mengisahkan seorang pianis berbakat yang berpura-pura buta untuk meningkatkan kreativitasnya. Ia menjalani hidupnya dengan normal, hingga suatu hari ia diundang untuk tampil di rumah seorang mantan aktor terkenal. Namun semuanya berubah ketika pianis tanpa sengaja menjadi saksi pembunuhan brutal yang melibatkan istri aktor terkenal dan seorang perwira polisi korup. Karena menganggap pianis itu benar-benar buta, para pelaku tidak menyadari bahwa ia melihat kejadian tersebut. Sang pianis pun terjebak dalam konspirasi berbahaya yang mengancam nyawanya. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita sama-sama simak kisah selengkapnya. Berlatar di India, seorang petani di pinggiran kota Pune sedang diganggu oleh hama seekor kelinci. Dia mengejar binatang itu dengan pistol dan membidiknya. Di suatu tempat di Pune, hiduplah seorang pianis buta berbakat bernama Akas. Dia tinggal sendiri, memasak dan membersihkan rumahnya sendiri. Meskipun dia cacat, Akas seringkali diganggu oleh seorang anak yang mengira dia tidak buta. Anak itu berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan teorinya, tetapi belum berhasil. Suatu pagi setelah diganggu oleh anak itu, seperti biasa Akas pergi ke toko musik. Di sini kita mengetahui dia berencana pindah ke London dalam sebulan ini untuk bekerja di tempat terkenal. Pemilik toko tersebut menganggap dia orang hebat karena tidak membiarkan penglihatannya yang terganggu menghambat hidupnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan mantan aktor Bollywood Pramod Sinha. Dia tinggal bersama istri mudanya Simi di area perumahan mewah. Meskipun sering dikritik karena perbedaan usia, mereka bahagia menikah. Selain Simi, satu-satunya keluarga dekat Pramod adalah putrinya dari pernikahan pertamanya, Daani. Dia tidak tinggal bersama pasangan itu tetapi mengunjungi mereka sesekali. Suatu sore, Akas tertabrak skuter saat mencoba menyeberang jalan. Pengemudinya adalah seorang gadis bernama Sophie yang merasa tidak enak. Bahkan setelah membantu Akas berdiri, dia mengundangnya makan siang sebagai permintaan maaf. Mereka berbicara sebentar, dan setelah mengetahui Akas adalah seorang pianis, Sophie mengundangnya untuk tampil di restoran ayahnya. Meet my dad. Hello sir, how are you? Kemudian pada hari itu, Akas kembali ke rumah dan melepaskan kacamatanya beserta lensanya yang berkabut. Disinilah terungkap bahwa ia telah berbohong tentang kebutaannya. Dia merasionalisasikannya sebagai metode untuk membuat indera kreatifnya mengalir. Kebutaannya memberinya penglihatan musik yang tidak dapat ia lihat dengan cara lain. Oleh karena itu, ia telah menjalani kehidupannya yang penuh kebohongan selama beberapa tahun terakhir dan menjadikan kebohongan sebagai karirnya. Keesokan harinya, dia pergi ke restoran ayah Sophie untuk pertama kalinya dan memainkan piano. Semua orang sangat terkesan, terutama karena mereka mengira dia buta. Secara kebetulan, Pramod juga ada di restoran itu, sama-sama terkesan dengan Akas. Ulang tahun pernikahan ketiga dia dan Simi akan tiba dalam beberapa hari, dan dia ingin memberikan kejutan padanya dengan musik live. Akas berjanji untuk datang ke apartemennya untuk menghibur mereka. Karena sang aktor ingin hari itu menjadi kejutan, dia berbohong kepada Simi bahwa dia akan pergi keluar kota. Simi kesal, tetapi dia mengerti bahwa suaminya adalah orang yang sibuk. Di lain sisi diperlihatkan Akas dan Sophie menjadi semakin dekat. Sophie selalu mengantar Akas ke tempat restoran ayahnya untuk bermain piano. Suatu ketika saat pulang mengantar Akas, Sophie harus tinggal di rumah Akas karena hujan. Akas berpura-pura tidak melihat saat dia berganti pakaian di depannya. Keduanya telah merasakan percikan api di antara mereka dalam beberapa hari terakhir mereka bersama. Tak lama kemudian, mereka mulai bermesraan dan menghabiskan malam bersama. Dalam adegan berikutnya, Akas berada di luar apartemen Pramod. Simi pun membuka pintu dan memintanya pergi karena suaminya tidak ada di rumah. Akas bersikeras bahwa dia seharusnya ada di sini, tapi dia tidak mendengarkan.
Namun ketika seorang tetangga tua melihat mereka, Simi merasa tidak nyaman dan membiarkan Akas masuk. Dia mulai bekerja dan menikmati dirinya sendiri sampai dia melihat mayat Pramod di lantai. Sang pianis terkejut luar biasa, namun dia tidak berhenti bermain. Simi mengabaikan mayat suaminya, berpikir bahwa karena Akas tidak bisa melihat, dia punya cukup waktu untuk menyembunyikannya. Beberapa saat kemudian dia berjalan ke kamar mandi dan melihat dengan jelas mayat laki-laki itu. Sambil tetap tenang, dia memasuki kamar mandi dan melihat seorang pria bersembunyi di dalamnya. Akas buang air kecil di depannya dan kembali ke piano tanpa menunjukkan kalau dia sedang panik. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Simi dan orang asing itu berselingkuh di belakang Pramod. Ketika tertangkap, mereka panik dan menembaknya hingga matoy. Sementara Akas terus bermain, para pembunuh membersihkan kekacauan dan memasukkan mayat Pramod ke dalam sebuah koper. Kemudian Simi berpura-pura berbicara dengan Pramod, mencoba membuatnya tampak seolah-olah dia telah kembali ke rumah. खुश कर दिया। थैंक यू सर। तुम्हें तो शो करना चाहिए टीवी में बात। Simi meminta Akas kembali lagi besok karena Pramod baru saja tiba dan lelah. Akas pun menyetujuinya dan mengucapkan selamat tinggal. Di luar, ia harus duduk beberapa saat untuk mencerna semua hal dan memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia pun didekati oleh penjual tiket lotre lokal bernama Sahu. Dia menawarkan bantuan kepadanya dengan memanggilkan becak. Pengemudi becak bernama Murli mengenali Akas sebagai pelanggan tetap dan membawanya ke kantor polisi atas permintaannya. Akas telah memutuskan untuk memberitahu polisi apa yang dilihatnya. Tetapi beberapa detik sebelum melakukannya, Kepala Inspektur Polisi Manohar tiba. Dia adalah orang yang sama yang menjadi kaki tangan Simi dalam pembunuhan tersebut. Akas membeku di tengah kalimat dan berpura-pura mengeluh tentang pembunuhan kucingnya. Manohar langsung mengenalinya dan menemaninya ke rumah untuk melihat apakah cerita kucing mati itu benar. Dia juga ingin memastikan apakah Akas benar-benar buta dan tidak tahu tentang kematian Pramod. Untuk melakukannya, dia melemparkan pisau ke arahnya, tetapi Akas tidak bergeming. Setelah inspektur pergi, Akas pergi ke restoran tempat dia bekerja. Dia tahu bahwa dia harus bertindak normal agar tidak dicurigai. Simi juga datang ke restoran dan dengan santai memberitahu orang-orang bahwa suaminya sedang keluar bekerja. Kemudian keesokan paginya, kematian Pramod disiarkan di berita sebagai kasus perampokan. Dia ditemukan di dalam mobilnya di dekat jembatan dengan jam tangan dan perhiasannya hilang. Manohar mengambil alih kasus ini untuk memastikan kebenaran tidak akan pernah terungkap. Untuk penyelidikan, putri Pramod yang bernama Daani, Simi, dan Akas dipanggil ke kantor polisi. Daani mencari kepastian dari Simi dan tidak menyadari bahwa dia telah membunuh ayahnya. Sementara itu, Akas menahan diri untuk tidak mengatakan kebenaran, takut berakhir seperti Pramod. Di pemakaman, tetangga mereka, Nyonya Disa yang melihat Akas datang ke rumah, mendekati seorang polisi. Dia telah mengawasi apartemen tetangganya itu pada hari kematian dan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita itu. Simi pun berpikir wanita tua itu akan menjadi masalah kalau dia menyelidiki kasus itu. Oleh karena itu, saat berikutnya mereka berduaan, dia mendorong Nyonya Disa dari balkon dan membunuhnya. Namun Akas yang tidak sengaja menyaksikan kejadian tersebut dan harus berpura-pura tidak melihat apapun untuk kedua kalinya.
Karena kejadian itu, seluruh apartemen menjadi gempar. Akas kembali pulang dan menelpon Sophie, berencana untuk menceritakan semua itu padanya. Yang tidak dia ketahui adalah anak tetangga yang menyebalkan itu sedang merekam video dirinya pada saat yang sama. Sebelum Sophie, Simi datang ke rumahnya menawarkan dia permen dari pemakaman Pramod. Akas tetap waspada dan mengundangnya masuk. Dia membuat kopi untuknya dan berbalik untuk melihat Simi mengenakan topeng wajah hantu. Simi bermaksud untuk mengejutkannya dan memergokinya berbohong, tetapi dia tidak bereaksi apapun. Saat mereka ngobrol, Simi mengarahkan pistol ke arahnya yang membuat Akas mengaku. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pembunuhan itu dan segera pindah ke London. Tapi tiba-tiba dia merasa pusing dan jatuh pingsan. Ternyata Simi telah membius permen yang ditawarkannya. Ketika Sophie datang ke rumah Akas, anak itu menunjukkan padanya video yang membuktikan Akas tidak buta. Dia mengetuk pintunya dengan marah, tetapi yang diterima adalah Simi yang telanjang. Dia berpura-pura tidur dengan Akas yang masih pingsan. Sophie yang patah hati pun pergi setelah itu. Akas baru terbangun beberapa jam kemudian dengan perasaan aneh di matanya. Dia mencoba membukanya, dan ternyata dia tidak bisa melihat apapun. Dia sebenarnya telah dibutakan oleh Simi. Jadi meskipun dia mencoba mengatakan kebenaran, orang-orang tidak akan mempercayainya. Dia menelpon Sophie untuk meminta bantuan, tetapi Sophie memblokir nomornya, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan dalam hubungan Manohar dan Simi. Manohar marah padanya karena tidak membunuh Akas. Alih-alih hanya membutakannya, Simi berdalih bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh berantai dan mengirimnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat hari mulai gelap, polisi masuk dan mencoba mencekik pianis tersebut hingga matoy. Akas berjuang dan berhasil melarikan diri setelah melawan. Akan tetapi, dia mengalami kesulitan untuk bernavigasi di lingkungan tersebut setelah mengalami kebutaan. Di pagi hari dia bangun di sebuah rumah sakit, dikelilingi oleh dokter, pengemudi becak bernama Murli, dan penjual tiket bernama Loter Sahur. Mereka menemukannya di jalan tadi malam dan membawanya ke rumah sakit. डॉक्टर अंबिका आएंगे वो देखेंगे कब आएंगे वो? Dokter membuat janji dengan seorang dokter mata atas permintaan Akas. Prioritas pertamanya adalah memeriksakan matanya, lalu pergi meninggalkan negara itu. Namun berjam-jam berlalu, dia tidak pernah dibawa ke dokter. Di luar, Sahu, Murli, dan dokter mendiskusikan jumlah uang yang akan mereka peroleh. Mereka berencana untuk menjual organ Akas di pasar gelap karena dia adalah target empuk karena tidak mempunyai anggota keluarga. Saat mereka membaringkannya di ranjang rumah sakit, Akas mendengar mereka berbicara tentang operasi dan kepanikan terjadi. Mereka menahannya sehingga tampak jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka membiusnya, tetapi sebelum pingsan, Akas menyebutkan bahwa Sahu memiliki tato Dewa Siwa di lengannya. Ketiganya terkejut karena tidak seorang pun pernah memberitahunya tentang tato tersebut. Mereka pikir itu adalah tanda dari Tuhan dan memutuskan untuk membatalkan rencananya tersebut. Saat terbangun, Akas diberitahu bahwa dia akan dibunuh. Kelompok itu bertanya kepadanya, apakah dia sebenarnya buta? Akas menegaskan dan menyarankan cara yang lebih baik bagi mereka untuk menghasilkan uang. Dia berharap mereka mendapatkan uang yang halal dan berharap mereka akan menyelamatkan nyawanya dan membiarkannya pergi. Kemudian dia menceritakan semuanya tentang Manohar, Simi, dan bagaimana mereka membunuh suaminya.
Namun Akas menambahkan bahwa para pembunuh memiliki $1 juta yang dapat mereka bagikan kepada kelompok tersebut jika diperas. Mata mereka bersinar karena keserakahan dan mereka memutuskan untuk membantu Akas. Dalam adegan berikutnya, Simi kembali ke rumah untuk melihat Akas bermain piano dengan Daani. Dia terkejut dengan keberanian pria itu dan merasa gugup karena dia akan mengungkapkan kebenarannya. Oleh karena itu, dia segera menelpon Manohar dan memintanya untuk datang ke suatu lokasi. Setelah itu, dia menawarkan tumpangan pada Akas untuk membawanya ke Manohar dan membunuhnya. Dalam perjalanan, Akas meminta 10 juta rupiah padanya untuk tutup mulut, sehingga dia bisa mendapatkan transplantasi kornea. Dia menolak memberinya uang, tetapi Akas sudah punya rencana cadangan. Becak Murli menghalangi mobil mereka dan Akas membius Simi saat dia terganggu. Kemudian kelompok itu menculiknya dengan harapan meminta tebusan besar kepada Manohar sebagai ganti nyawanya. Selanjutnya, Akas menelpon istri Manohar yang bernama Rasika dan menceritakan semuanya. Dia meminta untuk memberi mereka $1 juta besok jika dia tidak ingin reputasi suaminya hancur. Rasika yang memiliki masalah kemarahan kehilangan akal sehatnya. Dia mengancam akan membunuh suaminya dan baru berhenti ketika Manohar mendapat telepon. Polisi menemukan mobil Simi di jembatan bersama sepatu dan dompetnya. Dilihat dari raut wajah suaminya, Rasika tampaknya telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Rasika akhirnya tenang dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Simi yang telah ditawan oleh kelompok Akas menolak untuk bekerja sama. Untuk menakut-nakuti dia, seorang dokter mengambil darahnya dan mengancam akan menjual ginjalnya demi uang. Kemudian pada hari itu, Manohar datang dengan membawa tas penuh uang sebagai tebusan. Saat mereka hendak melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut, Sahu dan Murli mengkhianati Akas. Mereka mengikatnya ke kursi dan berlari keluar untuk menjalankan rencana mereka sendiri. Mereka tidak percaya pada Akas dan menginginkan semua uang itu untuk diri mereka sendiri. Ironisnya, Akas dan Simi terkunci di ruangan yang sama dengan para sandera. Simi menertawakan pengkhianatan dalam situasi tersebut dan menyebutnya pecundang. Akas pada gilirannya mengatakan bahwa dialah yang seharusnya paling takut, karena pada titik ini dia menjadi beban bagi Manohar. Cara terbaik baginya untuk keluar dari situasi ini adalah dengan membunuh Simi. Pada saat yang sama di tempat lain, sang dokter sedang memeriksa laporan darah Simi. Wajahnya berseri-seri mendengar sesuatu yang disebutkan di kertas itu dan dia segera pergi menemuinya. Di tempat persembunyiannya, Murli berhasil mendapatkan tas berisi uang. Tetapi Manohar menembaknya sebelum dia bisa melarikan diri. Sahu ketakutan dan menjebak inspektur di dalam lift lalu mencuri tasnya. Kemudian dia membawa Murli ke rumah sakit, tetapi kondisinya sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Dia juga mengetahui uang yang diterimanya ternyata palsu. Sementara itu, Simi melepaskan tali di tangannya dan menyerang Akas untuk membunuhnya. Tetapi untungnya dihentikan oleh sang dokter. Mereka terlibat perkelahian yang berakhir dengan pukulan ke kepalanya. Dokter memasukkannya ke dalam bagasi dan mengendarainya ke Mumbai bersama Akas. Dalam perjalanan, dia menjelaskan bahwa Simi memiliki golongan darah yang sangat langka. Putri seorang pria kaya sangat membutuhkan hati dari seorang seperti Simi. Jika mereka menjual organnya, mereka akan mendapatkan lebih dari $50 juta. Akas dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan setengahnya, bahkan mendapatkan transplantasi kornea.
Namun dia merasa tidak enak karena dia harus membunuh Simi untuk diambil hatinya. Adegan tersebut tiba-tiba beralih ke 2 tahun kemudian. Sophie sedang berlibur di Eropa menjalani kehidupan terbaiknya setelah melupakan semua yang terjadi dengan Akash. Namun masa lalu mengikutinya saat dia melihat poster Akash di luar sebuah pub. Akash sedang memainkan piano di pub, seperti yang dia bayangkan bertahun-tahun yang lalu. Dalam salah waktu, Sophie dan Akash bertemu dan dia menceritakan semua yang terjadi. Kilas balik yang menunjukkan sang dokter dan Akash berkendara ke Mumbai dengan Simi di bagasi, tiba-tiba berhenti dan dokter keluar dari mobil untuk memberi dosis obat penenang Simi. Namun naasnya, dia diserang dan dibunuh dalam prosesnya. Kemudian Simi mengendarai mobil. Saat pertengahan jalan, ia meminta Akash untuk keluar dari mobil dan mulai melaju ke arahnya. Dia hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menabraknya ketika suara tembakan terdengar. Itu adalah suara yang sama yang kita dengar di awal film. Ketika petani mencoba membunuh kelinci, kelinci itu melompat ke kaca depan membuat Simi berbelok dan jatuh. Dia pun meninggal dalam kecelakaan itu. Setelah itu, Akash naik bus berikutnya ke Mumbai dan tiba di London dengan bantuan seorang teman. Sejak saat itu, dia masih bekerja di pub. Akash lalu mengundang Sophie ke salah satu pertunjukannya, tetapi dia harus mengejar penerbangan keesokan paginya. Pada akhirnya, mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan menempuh jalan masing-masing. Di akhir film, diperlihatkan Akash memukul kaleng dengan tongkatnya saat berjalan di jalan, membuat kita bertanya-tanya apakah dia masih bisa melihat ataukah masih buta. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.